Dr. Wahidin Sudirohusodo berpegang teguh pada sebuah kesimpulan. Satu-satunya jalan melawan penindasan dan penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Dr. Wahidin itu dokter karena ada penyakit pes, kalau nggak sama penyakit apa itu yang dokter Belanda tuh megangnya juga ngeri gitu. Jadi daripada dia ketularan, dokter-dokter inilah didorong menjadi dokter Jawa namanya. Nah, rupanya karena maksudnya sih menjerumuskan bahwa biarinlah kalau yang sakit ya dokter Jawa aja yang sakit kan, kira-kira kita Belanda gitu. Tetapi dengan diberi kesempatan itu, Pak Wahidin ini malah melanglang ke pelosok-pelosok dengan motonya itu mencerdaskan bangsa. Ya, dia lihat karena kesehatan, terus kemelaratan di mana-mana. Jadi dia pergi itu hartanya selalu dijual hanya untuk perjalanan itu, itu. Jadi kesana kemari, obatin orang, bantu orang. Yang ujungnya dia ketemu sama anak kedokteran di Sofia. Gitu. Nah di situ dia menjadi ya trigger lah kembali 9 anak ini untuk mengadakan gerakan Budi Utomo tadi. Gagasan Dr. Wahidin cukup sederhana. Menggalang donasi pendidikan dari pribumi kaya bagi pelajar pintar namun tak berkesempatan sekolah. Tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo tengah berada di Batavia dalam perjalanan menuju Banten. Mendengar hal ini, 2 mahasiswa sekolah kedokteran Stovia, Sutomo dan Suraji, menemui Dr. Wahidin. Pertemuan ketiga pelopor ini berlanjut dengan penyampaian dana pendidikan atau studi funds Dr. Wahidin di Stovia. Kegairahan melanda dokter-dokter muda Stovia. Wacana berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat menjadi sebuah keniscayaan. Sepanjang 1 tahun, gagasan Dr. Wahidin akhirnya benar-benar matang. Tepatnya 20 Mei 1908, di salah satu ruangan kelas Stovia, berkumandang sebuah organisasi sosial budaya. Terpilih nama Budi Utomo, yang berarti berbudi luhur. Kurun waktu 1 tahun berdiri, anggota Budi Utomo mencapai 10.000 orang. Desakan wacana politik praktis semakin hebat. Kaum muda dimotori Cipto Mangunkusumo menginginkan Budi Utomo memasuki politik praktis. Sementara kaum tua kolot menginginkan Budi Utomo hanyalah lembaga sosial budaya, khususnya pendidikan. Pada akhirnya, di tahun 1932, Budi Utomo resmi berpindah haluan menjadi organisasi politik revolusioner. Kalau dokter kan sudah dari abad ke-19, tahun 1850, mereka sudah memang mendapatkan kesempatan untuk menjadi intelektual. Yang namanya Budi Utomo, cabang Welter Freden ini, dalam rangka kongres di Jogja pada bulan Oktober tahun yang sama, itu tidak bisa melanjutkan cita-citanya karena segera diambil over oleh kemampuan pria tinggi. Jadi itulah tragisnya. Wahidin sendiri cuma jadi sekretaris. Ada yang senior Pak Cipto ikut situ. Jadi seperti biasa anak-anak ini kemudian ya kurang begitu menanggapi dan akhirnya mereka kemudian hilang daripada situasi itu. Tetapi ya kan orang tahu bahwa Budi Utomo lahir di dalam kancah itu. Dilahirkan oleh kelompok-kelompok agent of change ini yang pada saat itu mahasiswa kedokteran. Sebagai respons, katakanlah sebagai respons daripada kondisi sosial ini,
dan politik, kelihatannya Serikat Dagang Islam mendapat imbasnya. Mereka bukan dibangun oleh kekuatan middle class, tapi lebih mewarnai kelas-kelas akar rumput. Dana pendidikan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Stovia, Budi Utomo, Parindra, serta berbagai gerakan politik lainnya adalah momentum perjuangan bangsa. Sebuah kata, bangkit, mempunyai makna menoreh sejarah panjang lahirnya negara Republik Indonesia. Kebangkitan Bumi Putra meraih hak hidup sebagai bangsa merdeka. Tonggak Kebangkitan Nasional.